Aksi penganiayaan seorang ayah kepada anak kandungnya sendiri di Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur ini. Video kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang sempat viral di... Jawab kenapa? Tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berinisial DA tengah dalam proses penyidikan polisi. Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk aktivitas fisik, lisan, tulisan, maupun perilaku seksual yang dilakukan secara paksa terhadap anak, baik dari orang dewasa maupun teman seusianya, yang menyebabkan anak merasa tidak nyaman, takut, trauma, atau luka secara fisik. Dengan total kasus tahun 2019 lalu yang berjumlah 31 kasus. Tingkat kekerasan terhadap anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak tahun 2019, Komnas mencatat terjadi 2.341 kasus atau naik sebanyak 65% dari tahun sebelumnya, yang sebanyak 1.417 kasus. Berdasarkan data Simfoni PPA, pada 1 Januari sampai dengan 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak. Di antaranya 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. Angka ini tergolong tinggi. Dan 1 Januari hingga 16 Maret 2021 terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan. Anak Indonesia juga melakukan survei mengenai kekerasan kepada anak di masa pandemi dan hasilnya Pak Jasra, kekerasan fisik seperti dicubit paling banyak dilakukan orang tua, bahkan 60% dilakukan oleh ibunya. Apakah tekanan psikologis yang dialami seorang ibu dalam menghadapi anak sebegitu besar dalam masa pandemi? Ya, Mbak Dea, pertama dalam ratas presiden Januari 9 Januari ya, dan KPPA juga hadir, Bapak Presiden menyampaikan bahwa data kekerasan terhadap anak ini sebetulnya seperti gunung es. Kita yang terlaporkan yang sampaikan oleh Pak Nahar itu tentu data permukaan, tapi data-data yang sesungguhnya bisa 4-5 kali lipat dari data itu. Ada 4 jenis kekerasan terhadap anak. Yang pertama, kekerasan fisik, yang kedua kekerasan emosi, yang ketiga kekerasan seksual, dan keempat kekerasan dalam bentuk pengabaian. Yang pertama adalah kekerasan fisik, itu contohnya seperti yang mencederai atau melukai si anak itu. Dan yang kedua kekerasan emosi, biasanya tindakan ini membuat mereka merasa direndahkan dan lain-lain yang akan mengakibatkan mental mereka jadi jatuh. Ketiga, kekerasan seksual. Biasanya ada beberapa orang dewasa yang memperkosa misalkan anak yang di bawah umur. Biasanya itu korbannya dipaksa dan diancam. Yang keempat, kekerasan dalam bentuk pengabaian. Biasanya anak-anak ini tidak diurus sama sekali oleh orang tuanya. Dampak negatif terhadap anak jika anak tersebut adalah korban kekerasan rumah tangga. Salah satunya adalah trauma yang mendalam bagi anak, membuatnya begitu depresi dan mengisolasikan diri. Hal tersebut sangat berdampak negatif bagi kesehatan anak. Banyak sekali penyakit psikis dan penyakit mental, bahkan penyakit tubuh pun akan muncul jika anak tersebut tetap mendapatkan kekerasan. Salah satunya adalah penyakit jantung, stroke, diabetes, obesitas, bahkan kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol dan narkoba. Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda-tanda bekas kekerasan, dan secara psikis, biasanya anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaannya, seperti gangguan, stres pasca trauma, dan depresi cemas dan psikotik. Ciri dan tanda atau gejala kemungkinan anak menjadi korban kekerasan adalah mimpi buruk tanpa bisa dijelaskan penyebabnya, perhatian yang mudah teralihkan atau banyak melamun, dan juga terdapat perubahan pada pola makan.
seperti tidak mau makan, nafsu makan yang berkurang, kesulitan menelan, adanya perubahan mood yang tiba-tiba dari baik ceria maupun menjadi marah atau tersinggung. Kesimpulan dan saran terhadap kekerasan anak. Kekerasan terhadap anak sengaja ataupun tidak sengaja tidaklah boleh dilakukan karena berdampak untuk perkembangan anak, baik berupa secara fisik, mental, sosial, ekonomi maupun seksual, karena melanggar hak asasi manusia dan norma dalam lingkungan masyarakat. Sarannya, hendaklah anak dibantu untuk dapat melindungi dirinya seperti pembekalan ilmu bela diri dan ajarkan pendidikan dan budi pekerti terhadap anak.